Pengertian hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih, kata sahih secara bahasa diartikan sehat. Yang dimaksud hadis sahih adalah hadis yang sehat dan benar tanpa adanya cacat. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna hafalannya, sanadnya juga bersambung, tidak berilat dan tidak janggal. Hadis sahih juga disebut dengan hadis yang sah, benar, sempurna, sehat atau pasti. Contoh hadis sahih: Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Artinya sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat hadis sahih. 1. Bersambung sanadnya. Ittihalus sanad artinya tiap-tiap perawi atau periwayatan hadis dari rawi lainnya benar-benar mengambil hadis secara langsung dari orang di atasnya, dari sejak awal sanad sampai akhir sanad. 2. Perawinya adil dalam periwayatan. Adil di sini bermakna perawi tersebut Islam, akil atau berpikir sehat. 2. Balik atau dewasa. 3. Terhindar dari melakukan dosa besar atau dosa kecil yang terus menerus, terhindar dari hal-hal yang menodai kepribadian. 3. Perawian dobit. Definisi: setiap perawi harus memiliki daya ingat yang kuat dan akurat, serta mampu menyampaikan hadis sesuai dengan apa yang mereka dengar atau terima. 4. Tidak terdapat kejanggalan. Maksudnya periwayatan seorang rawi yang dikatakan sikoh atau dipercaya berbeda dengan periwayatan banyak yang rawi lainnya yang juga sikoh atau dipercaya, sebab ditambah atau dikurangi sanad maupun matanya. 5. Tidak ada kecacatan, yaitu cacat yang berada pada hadis, di mana secara dilahir hadis tersebut dapat diterima, akan tetapi setelah diselidiki secara mendalam dan dengan bersama jalur periwayatannya mengandung cacat yang menyebabkan hadis itu ditolak. Pengertian hadis hasan. Hasan menurut bahasa baik atau bagus. Menurut istilah yaitu: yang pertama, dari ulama yang berbeda pendapat. Hadis yang sanadnya bersambung tanpa putus, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan memiliki daya ingat di bawah periwayat hadis sahih, tidak syad dan tidak memiliki ilat. Kedua, menurut Al-Khitobi, hadis yang diketahui sumbernya, periwayat-periwayatnya dikenal, diterima oleh mayoritas ulama, dan matan hadisnya digunakan oleh seluruh ahli fikih. Contoh hadis hasan: Haddatsana Abu Ubaidah al-Haddadu Kufiyun thiqatun an Muhammad bin Amrin an Abi Salamata an Abi Hurairata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli salati biwudu'in, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila tidak memberatkan para umatku, maka akan aku perintahkan pada mereka untuk berwudu setiap akan sholat. Keterangan pada hadis di atas dinamakan hadis hasan karena ada salah satu periwayatnya yang dobit, yaitu Muhammad bin Amr. Syarat-syarat hadis hasan. Hadis hasan mempunyai 5 syarat, yakni: pertama, sanadnya bersambung. Rangkaian periwayatnya atau sanad bersambung dari awal hingga akhir tanpa ada yang terputus. Yang kedua, periwayat adil. Diriwayatkan oleh perawi yang adil, yaitu orang yang taat beragama dan menjauhi maksiat. Ketiga, tingkat hafalan atau dobit sedang. Diriwayatkan oleh perawi yang memiliki hafalan kuat, namun tidak sekokoh perawi hadis sahih. 4. Tidak syad. Tidak bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih kuat atau lebih terpercaya, serta tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang terakhir, tidak cacat atau ilah. Tidak memiliki cacat atau keganjalan tersembunyi yang dapat menodai kesahihan hadis.
Kedudukan hadis sahih dan hasan. Hadis sahih. Hadis ini kedudukannya lebih tinggi dari hadis hasan. Para ulama juga bersepakat bahwa para perawi hadis sahih ini memiliki hafalan yang kuat. Hadis hasan. Hadis ini kedudukannya lebih rendah dari hadis sahih. Para ulama juga bersepakat bahwa para perawi hadis hasan ini memiliki hafalan yang lemah. Klasifikasi hadis hasan. A. Hadis hasan lidzatihi adalah hadis yang sesuai dengan definisi di atas. Syarat-syarat hadis hasan lidzatihi: 1. Periwayatnya adil. 2. Sanadnya tersambung. 3. Periwayatnya bersifat dhabit namun kurang sempurna kedobitannya. 4. Tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh rijal yang lebih sikoh. 5. Serta tidak ada cacat yang samar yang menyebabkan turunnya derajat hadis. B. Hadis hasan lighairihi adalah hadis dhaif yang memiliki jalur sanad lebih dari satu dan kedhaifannya tidak disebabkan rawinya fasik atau pembohong. Dinamakan hadis hasan lighairihi karena sebetulnya sanadnya tidak hasan, akan tetapi menjadi hasan karena ada hadis-hadis lain. Hadis dhaif plus hadis dhaif sama dengan hadis lighairihi. Syarat-syarat hadis hasan lighairihi adalah 1. Sanadnya ada sanad lain 1 atau lebih yang sederajat atau lebih kuat. 2. Sebab kedhaifannya adalah bukan karena sebagai berikut: A. Takadzibu, bohong. B. Muttahamum bi al-kadzibi, dianggap bohong. C. Mungkaru al-hadis, bertentangan dengan riwayat yang lebih sikoh. D. Fasyhu al-ghalat, sering melakukan kesalahan yang fatal dalam periwayatan hadis. 3. Sebab kedhaifannya adalah disebabkan karena berikut: A. Syu'al hifzi, buruk hafalannya. B. Matsur majhul mubham, ada profil rawi yang tidak dikenal. C. Mudallis, terdapat rawi yang menyembunyikan sanad seperti menyembunyikan nama gurunya atau membuang rawi yang dhaif di antara dua rawi yang sikoh. D. Munqati, rentetan rijal al-hadisnya ada yang putus.